Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan ngebahas kembali tentang data search, data warehouse, data mining. Jadi pada tema pertemuan kita kali ini yaitu tentang data warehouse ya. Dari data warehouse ini kita akan memberikan sebuah clue atau penjelasan, yaitu tentang ada 3 poin utama, yaitu kenapa data warehouse bisa disebut data warehouse. Dasarnya dari sini. Pertama, kita itu harus paham apa itu data, apa itu informasi, apa itu knowledge ya. Dari kalau kalian lihat ya, ini contoh dari gambar ya. Contoh dari gambar ini, kalau kalian lihat gambar ini banyak data di sini, banyak informasi di sini, dan ada pengetahuan di sini tentang sains ya. Jadi semuanya nimbrung, semuanya nyampur di sini, tapi dalam hal segi pengertiannya bahwa data secara teori keinformatikaan ya, data itu adalah berkas digital ya, yang dihasilkan oleh komputer baik secara acak maupun terorganisasi dan belum memiliki nilai fungsi atau arti ya. Itu adalah data. Kalau kalian melihat contoh lain dari data, ketika kalian melihat pada sebuah lapangan, contohnya di lapangan itu ada yang sedang lari pagi, contohnya di lapangan itu ada pedagang kaki lima, contohnya di lapangan itu ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu juga bisa disebut data. Dan lapangan juga bisa disebut data. Ada jenis lapangannya seperti apa, di dalamnya bentuknya seperti apa, kan lapangannya itu juga berbentuk data ya. Kalau melihat dari gambaran ini ya, anggap aja di sini adalah sebuah kota ya, sebuah kota. Di sini kota ini masing-masing tempat atau perusahaan, contohnya di kota-kota ini sedang ada yang melakukan transaksi, ada yang melakukan akses internet, ada yang melakukan transfer data, ada yang melakukan pengiriman email, ada yang melakukan daring atau streaming mungkin di sini. Jadi banyak hal kegiatan ini. Ini adalah data-data secara digital ya, secara acak. Tapi kalau informasi ya, informasi itu merupakan data yang telah diorganisasi. Kalau informasi itu data yang sudah diolah, dikelola sehingga memberikan arti, fungsi, manfaat, dan pengetahuan. Itu adalah informasi. Jadi contohnya kalau lihat dari gambar ini, informasi yang diberikan contohnya oleh orang ke satu dengan orang kedua, dia contohnya lagi menjelaskan bagaimana tentang konsep basis data, terus lahirnya informasi, bagaimana sistem itu berjalan, bagaimana kalau dikelola informasinya, bagaimana pengelolaan informasinya sehingga menimbulkan suatu manfaat dan pengetahuan ya. Tapi nanti di sini bakal lebih dijelaskan lagi. Terus knowledge ya, knowledge itu kan pengertiannya adalah pengetahuan ya. Jadi pengetahuan dari sebuah informasi dan data. Lahirnya sebuah knowledge, pengetahuan itu lahirnya dari informasi dan data ya. Ada data, ada informasi, dan lahirlah knowledge. Sebab di dalam knowledge itu ada yang namanya education ya, ada solution, ada analis, ada informasi, ada experience, ada learning di dalamnya. Maka di sana terdapat pengetahuan atau knowledge. Jadi kalau secara sederhananya ya, kalau kalian bisa lihat ya, antara data
informasi dan knowledge ini adalah saling keterhubungan, ya, saling keterhubungan. Terus saya berikan gambaran contoh secara sederhana apa itu data, apa informasi, apa itu knowledge atau pengetahuan. Contohnya, sebuah data dapat diletakkan pada sebuah konteks untuk kemudian diolah sehingga menjadi sebuah informasi. Contohnya, ketika kita mengetahui contohnya 50 entry nama mahasiswa di dalamnya, ada nama mahasiswa itu sudah ada NPM-nya, ada IPK-nya di dalamnya, pada sebuah prodi, pada sebuah fakultas di perguruan tinggi. Maka ini yang dinamakan data. Ya, ini contoh sederhananya ya. Terus ketika sekumpulan data terorganisasi, ya sudah terorganisasi, sudah bisa dikelola, diolah, lalu memberikan arti, nilai dan fungsi. Contohnya ketika ada satu mahasiswa dengan IPK tertinggi dimiliki oleh mahasiswa anu, contohnya dengan NPM anu, maka ini yang dimaksud dengan informasi. Nah, untuk pengetahuan, data dan informasi saling keterhubungan, hasilnya adalah pengetahuan. Dari hasil di atas disimpulkan bahwa diperoleh pemahaman. Seperti itu. Terus kita lanjutkan tentang data ya. Data kita jauh lebih mendalami lagi tentang data ya. Terus yang ini ada data, ada information, ada knowledge, ada wisdom ya. Kalau di data ini adalah observation of measurement of phenomena in the natural world. Jadi intinya di sini adalah melakukan pengamatan atau pengukuran fenomena di alam. Maksudnya kita bisa mengamati ya, dan atau mengukur fenomena apa aja nih. Contohnya kita pada sebuah perusahaan, kita amati. Dari pengamatan itu kan kita akan melahirkan sebuah analisis. Dan kita ukur sampai di mana, sampai ke arah mana arah dari datanya. Terus information, data that has been structured to the show pattern of frame in context relevant to people. Jadi data yang telah terstruktur untuk menunjukkan pola atau bingkai dalam konteks yang relevan dengan orang-orang. Jadi maksudnya untuk menunjukkan pola atau bingkai, maksudnya informasi ini sudah bisa diolah dalam bentuk polanya, konteksnya sudah jelas, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut tentang informasi tersebut. Terus masalah pengetahuan, kalau knowledge ya, information that has been organized and interpreted so that people can act on the information. Jadi informasi yang telah diatur, diinterpretasikan sehingga orang dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut. Contohnya dalam hal bertindak berdasarkan informasi tersebut, ketika kalian mau melintas sebuah jalan raya, terus kalian dihentikan oleh lampu merah lalu lintas, contohnya kalian akan segera berhenti, tidak akan menerobos kan. Itu adalah salah satu contoh secara garis besar ketika orang dapat bertindak berdasarkan informasi ya, itu kan informasi ceritanya. Dan banyak hal lagi ya, contoh yang lain. Sedangkan untuk wisdom itu mengetahui kapan dan bagaimana bertindak berdasarkan pengetahuan itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu ketika kita lampu merah, kita berhenti, kita itu sudah melakukan bertindak dengan tujuan yang diinginkan kan dari adanya lampu merah itu. Seperti itu ya. Terus saya lebih menyinggung kembali tentang database engine ya, tentang database engine yang sering digunakan untuk untuk pembuatan database ya. Untuk pembuatan database ini adalah
DBMS-nya yang digunakan di dunia komputer. Antara lain ada MySQL ya. Terus ada Oracle Database, ada Microsoft SQL Server, ada MariaDB Foundation, ada PostgreSQL, ada MongoDB. Ya, ini adalah contoh-contoh dari beberapa DBMS ya. Jadi sebenarnya masalah DBMS ini, database ini sudah diperkenalkan pada tahun 1960-an ya. Tahun 90-an, bahwa di tahun 1960-an ini dengan adanya data dihasilkan komputer, kemudian dengan pengumpulan data ke dalam IMS ya. IMS itu adalah Information Management System ya, itu adalah IMS. Jadi IMS ini dibentuk pada tahun 1960-an oleh perusahaan IBM, dimulai dengan program Bill of Material atau BOM ya, atau sistem transaksi pembayaran dan tagihan secara digital. Nah, ini zaman dulu mah udah ada sistem, kalau di mereka mah udah ada sistemnya nih tentang pembayaran dan tagihan secara digital ya. Pada kurun waktu 1960 hingga 1970, IMS berkembang ke arah DBMS atau Database Management System dan jaringan komputer, namun belum dikenal adanya database relasional dan DBMS relasional. Ya. Ketika muncul kebutuhan akan sebuah sistem untuk mengumpulkan dan mengelola data informasi serta kebutuhan di dunia industri, maka diperlukan aturan atau format baru untuk database. Aturan ini menyatakan bahwa sebuah database memiliki minimal sebuah tabel dengan minimal sebuah file di dalamnya, serta hubungan relasi dengan tabel lainnya di dalam database tersebut ya. Jadi ini di kisaran 1960-an ya. Kalau di kisaran 1980-an itu kebutuhan database-nya tentang kebutuhan database relasional saja, tidak hanya cukup. Di tahun 1980-an maksudnya kebutuhan akan database relasional saja tidaklah cukup ya. Apalagi di tahun-tahun yang sekarang database itu bersifat dinamis ya teman-teman. Terus data warehouse ya, data warehouse ini adalah gudang data ya kalau bahasa kitanya. Jadi warehouse ini teknik untuk mengumpulkan, mengelola data dari berbagai sumber untuk memberikan wawasan bisnis, yang berarti ini adalah perpaduan teknologi dan komponen yang memungkinkan pengguna data secara strategis disimpan dalam skema basis data pada satu lokasi saja. Ini pengertian dari data warehouse ya. Dan ada pula pengertian yang lain tentang data warehouse, yaitu database yang berisikan data dari beberapa sistem operasional yang terintegrasi dan terstruktur sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung analisa proses pengembangan keputusan dalam satu proses bisnis. Misalkan data warehouse didesain agar kita melakukan query lebih cepat, seperti itu ya. Nah, ini adalah pakar ya, pakar di data warehouse. Beliau namanya William Harvey Inman. Beliau ini adalah seorang ilmuwan komputer Amerika yang dikenal oleh banyak orang sebagai bapaknya gudang data ya. Jadi dia adalah database father ya atau data warehouse ya. Jadi bapaknya data warehouse ya. Tapi beliau punya prinsip ya bahwa data warehouse sebagai sekumpulan data yang memiliki 6 karakter ya. Yang memiliki 6 karakter
yang bersifat yang memiliki 6 buah sifat atau 6 karakter, yaitu pertama berupa orientasi subjek ya. Terus terintegrasi ya. Maksudnya terintegrasi ini biasanya dibangun dengan mengintegrasikan beberapa source yang berbeda. Terus berorientasi pada proses, time variant, dapat diakses dengan mudah dan bersifat non volatile ya, atau volatil ya. Maksudnya adalah sebuah data warehouse biasanya terpisah secara fisik yang ditransformasikan dari data aplikasi yang diperoleh di lingkungan operasional. Ya, ini adalah pakarnya Bill Inmon ya. Bill Inmon ini pada intinya salah satu tokoh penting lah di dalam database ya. Karena beliau dianggap sebagai bapak data warehouse atau database juga, yaitu 6 prinsip atau bukan 6 prinsip, 6 memiliki 6 buah sifat atau karakter ya dalam membangun data warehouse tersebut ya. Sebenarnya ada lagi sih satu pakar yang hampir bebarengan dengan Bill Inmon ini, namanya adalah Ralph Kimball ya. Beliau juga sih salah satu tokoh penting lainnya di dunia teknologi informasi, juga turut berperan di dalam lahir dan berkembangnya bidang database dan data warehouse. Jadi bersama dengan Bill Inmon ini, beliau juga dikenal sebagai bapak data warehouse juga, Kimball. Cuma masalahnya Ralph Kimball ini mengatakan sedikit perbedaan sudut pandang mengenai definisi dari data warehouse. Kalau kata Ralph Kimball bahwa data warehouse itu merupakan sebuah sistem untuk mengumpulkan data transaksional dari berbagai sumber data yang mengutamakan adanya dua hal, yaitu query dan analisa data. Itu kata Kimball ya. Terus ada yang dimaksud dengan metode Inmon ya. Metode Inmon ini adalah pendekatan top down ya, pendekatan top down. Jadi pendekatan Bill Inmon ini adalah pembuatan data warehouse yang bisa juga disebut dengan pendekatan top down dengan rancangan data model yang sudah dinormalisasi. Untuk masalah normalisasi nanti kita akan jelaskan. Sekarang tentang teoritis, tentang secara garis besar saja data warehouse. Selanjutnya dimensional data mart dibangun berisi data yang dirangkum berdasarkan kebutuhan pengguna akhir untuk analisis. Kalau kita lihat dari bentuknya di sini ya, ada source system 1, source system 2, source system 3. Di sini dilakukan extract, transport, and load di sini, baru turun ke bawah masuk ke interface ya, interface data warehouse. Dari sini nih pola normalisasi dilakukan. Dari sini baru diekstrak lagi, ditransport and di loading masuk ke data mart 1, data mart 2, data mart 3 dan seterusnya. Data mart ini adalah sub dari data warehouse, jadi lebih terkecil dari data warehouse. Kalau melihat dari arsitekturnya ya, untuk data warehouse, pertama sumber data, ada sumber data 1, sumber data 2, sumber data 3. Dari ketiga sumber data ini masuk ke interface data warehouse. Dari interface data warehouse kan ada terjadi ekstraksi di sini, ada data itu dilakukan loader di sini ya. Baru masuk ke DBMS-nya, database management system, baru query dan tool analisisnya disebar seperti ini ya. Terus apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam hal pengembangan data warehouse ya?
yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pertama adalah kapan dan bagaimana mendapatkan data, ya. Pertama, pengambilan data biasanya di luar jam sibuk, mengingat data transaksi tidak dapat diganggu-gugat dalam operasi pengambilan data, serta bagaimana cara mendapatkannya, bisa sumber data secara aktif, pengiriman data kepada data warehouse, atau data warehouse yang melakukan permintaan kepada sumber data. Keduanya bisa dilakukan secara periodik. Jadi pengambilan data di luar jam sibuk itu sangat penting sekali, karena mengingat data transaksi pada setiap perusahaan itu akan bervariatif dan berbeda. Jadi perlu tuh diperhatikan dan dipertimbangkan ketika memerlukan data, ya. Terus kedua adalah skema konsolidasi yang digunakan. Biasanya sumber data berasal dari DBMS yang berbeda. Salah satu tugas data warehouse adalah membentuk skema konsolidasi gabungan dari berbagai sumber data tersebut menjadi satu kesatuan skema basis data. Poin ketiga adalah bagaimana menjalankan perubahan data pada sebuah tabel di sumber data harus pula dijalankan pada data warehouse. Terus data keempat adalah data apa yang akan direkapitulasi. Nah, terkait data yang akan direkapitulasi ini, apakah data berupa data mentah yang dihasilkan pada data transaksi, bisa jadi menjadi teramat besar bagi data warehouse, sehingga kadangkala sebagai analis kita membutuhkan sebuah summary, ya. Terus contoh, ya, ada beberapa contoh penerapan dalam pemanfaatan data warehouse pada berbagai bidang kehidupan, ya. Jadi teknologi data warehouse saat ini telah banyak sekali diterapkan pada bidang kehidupan manusia. Pada sub-sub yang disajikan ulasan contoh pemanfaatan data warehouse, ada 5 bidang kehidupan. Salah satunya adalah perbankan. Sebenarnya banyak banget tentang contoh-contoh penerapan pada kehidupan tentang data warehouse, ya. Tapi ini adalah yang garis besarnya saja, yaitu ada perbankan, ada industri, ada pemerintah, ada transportasi, dan jual beli atau pemasaran, ya. Tapi kalau di sini yang di layar adalah contoh dari pemetaan data di perusahaan. Juga ada pemetaan data dari sekolah, pemetaan data di kampus. Itu kalau di dunia akademisi, ya, di akademisi dan di perusahaan. Kalau di perbankan, data warehouse kalau di perbankan itu memegang peranan penting di dalam membantu pihak bank untuk menangani alur dan proses keuangan, ya, kalau di perbankan. Yang ada di dalam organisasi mereka, manajemen, bagaimana memanajemen uang nasabah, bagaimana memanajemen kredit, dan bagaimana meningkatkan sebuah pelayanan kepada nasabah, ya. Biasanya pihak bank itu setiap tahun atau setiap bulan mereka akan melakukan peningkatan layanan kepada lapisan masyarakat. Tujuannya agar minat masyarakat itu lebih banyak ke bank tertentu, ya. Jadi dalam hal implementasi yang tidak harus dalam bentuk data warehouse-nya saja sih dalam skala besar, ya, di dunia perbankan, namun dapat juga berupa data mart yang tadi sudah saya jelaskan. Data mart itu adalah unit atau sub skala kecil dari data warehouse. Jadi pada intinya adalah disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak bank atau unit organisasi di dalamnya. Itu contoh di perbankan. Apakah di perbankan Indonesia itu sudah menerapkan data warehouse? Nah, ini perlu kalian ketahui, ya, di Indonesia ada sejumlah bank yang telah memanfaatkan data warehouse, ya. Data warehouse ini hadir dari beberapa riset, ya, ide-ide yang mengenai data warehouse di perbankan
yang telah dilakukan oleh sejumlah akademisi melalui jurnal-jurnal atau paper-paper yang sudah terpublikasi. Kalian bisa searching jurnal-jurnal tentang data warehouse, bagaimana pola pengimplementasiannya, ya. Itu sudah banyak kok paper-paper yang sudah dipublikasi tentang data warehouse dalam bentuk data mart, ya. Jadi sub data warehouse. Dan untuk masalah penerapannya, kalau di sub atau di unit pada bank untuk kebutuhan yang lebih spesifik biasanya. Misalkan saja data mart untuk bagian kredit pada bank, di mana melalui data mart pemimpin atau unit cabang dapat memperoleh informasi mengenai kredit, pinjaman, relasi yang berhubungan di dalamnya, bahkan pengambilan keputusan melalui tambahan business intelligence, knowledge management system ataupun decision support system. Itu kan di perbankan, ya. Jadi kalau di perbankan itu, ya, manfaat skema pada data warehouse-nya beserta dengan data multidimensinya, misalkan dengan fact table contohnya, maka pihak bank dapat terbentuk di dalam penyajian laporan tahunan. Selain laporan tahunan, itu ada juga neraca laba rugi, forecasting atau strategi bisnis masa depannya seperti apa banknya, serta mempermudah pemrosesannya akan seperti apa, mengelola perbankannya seperti apa, dan manajemen data perbankannya secara real time atau time series, ya, berbasis waktu. Jadi beberapa bank bukan saja memanfaatkan data warehouse-nya sebenarnya untuk mengelola data perbankan mereka, ya, tapi juga memisahkan antara data yang tersimpan di data center dengan disaster recovery center. Hal ini bertujuan dalam peningkatan keamanan, mengingat data bernilai amat penting pada perbankan. Coba kalau kalian pikirkan, ya, kalau renungkan, seandainya dalam satu bank itu tidak ada recovery data, apa yang akan terjadi, ya? Bisa saja akan terjadi rusaknya data, ya. Atau ketika data dari bank itu hilang, itu bisa dilakukan recovery, ya, di disaster recovery centernya. Kalau datanya hilang atau terjadi crash kan bisa dilakukan recovery, ya, ada backup data lah kalau bank-bank yang sudah maju, ya. Terus dalam bidang industri, ya, kalau untuk di bidang industri itu termasuk juga pada bidang perusahaan sih sebenarnya. Kalau data warehouse-nya itu memegang peranan penting pada sejumlah unit bisnis dari industri, ya. Baik kalau dalam industri itu adanya pemetaan dan alur bahan mentah sehingga menjadi bahan jadi dan setengah jadi kalau di industri itu. Jadi pemasaran produk dan distribusi produk, analisis dan evaluasi pasar, stok dan inventory, pembelian bahan baku dan pengajian itu sudah tercover di industri, ya. Jadi di dunia industri itu masalah pegawai, pelaporan, reporting, ya. Kalau pelaporan itu secara dinamis serta pengambilan keputusan, ya, itu semuanya sudah ada di industri, ya. Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di bidang industri, ya, seperti contohnya tepung terigu dan semen contohnya. Kan kalau memanfaatkan data warehouse untuk menganalisa data penjualan mau per hari kah, mau per minggu kah, per bulan kah, atau per tahun kah, ketersediaan stok, jumlah produk, distribusi, serta laporan itu kan sudah cukup jelas, ya, dalam hal seperti itu. Terus ada lagi di bidang
pemerintahan ya. Kalau di pemerintahan, data warehouse ini memegang peranan penting dalam sejumlah kegiatan pemerintahan yang berbasis online atau elektronik. Atau bisa saja kalau kalian lihat di desa-desa ya, di desa-desa itu adanya e-government ya. Baik di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta instansi-instansi di dalamnya, baik di pemerintahan kabupaten, provinsi, terus pemerintahan kecamatan sampai ke tingkat desanya itu adanya e-government ya. Salah satu pemanfaatan di pemerintah yang memudahkan menggambarkan penyajian data-data transaksi dari sistem pengadaan barang, jasa secara online dan elektronik. Salah satu contohnya eKTP elektronik ya, itu juga bisa dijadikan data warehouse ya. Maka dalam hal proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, dengan adanya data warehouse ini diharapkan dapat menjadi lebih transparan, lebih mudah para pemimpin dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam pengadaan. Itu di dunia pemerintahan. Kalau di transportasi, pengembangan dari data warehouse ya memegang peranan penting juga, baik untuk tata kelola arus lalu lintas pada transportasi darat, jalan raya, maupun meningkatkan keputusan penumpang pada bisnis layanan angkutan atau transportasi udara atau pesawat terbang ya. Kalau dijual beli dan pemasaran atau marketing ya, apakah data warehouse juga berperan penting atau tidak? Tapi data warehouse ini berperan penting di dalamnya untuk menentukan rencana pemasaran produk ya. Contohnya kata John Polay dari Oracle ya. Oracle ini adalah database engine, menjelaskan katanya bahwa dunia bisnis yang melibatkan beragam perusahaan di dalamnya sangat erat hubungannya dengan data ya. Jadi setiap perusahaan memiliki sumber penyimpanan data yang terpusat untuk memudahkan di dalam analisis data dan pengambil keputusan itu ya. Tuh kan, jadi itu adalah bentuk contoh-contoh dari data warehouse yang sudah dimanfaatkan, diimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Apakah masih banyak contoh-contoh yang lain? Banyak ya. Contoh-contoh yang lain dalam hal pemanfaatan data warehouse. Terus ada contoh lain dalam segi sistemnya, yaitu bentuk data warehouse fungsional. Jadi kalau di sini kita runut dari penjelasan intisari di sini, kata operasional di sini merupakan database yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Data warehouse dibuat lebih dari satu, dikelompokkan berdasarkan fungsi yang ada di dalam perusahaan seperti fungsi keuangan, marketing, personal, dan lain-lain. Kalau lihat kalian di gambar, ini adalah bentuk data warehouse fungsional. Jadi di sini ada source data dari data ini langsung masuk ke fungsional data warehouse-nya. Dari data warehouse ini langsung diambil ke workstation-nya ya. Keuntungan dari bentuk data warehouse seperti ini adalah sistem mudah dibangun dengan biaya yang relatif murah, sedangkan kerugiannya adalah risiko kehilangan konsistensi data dan terbatasnya kemampuan dalam pengumpulan data bagi semua pengguna. Itu aja sih dalam bentuk data fungsional. Terus ada data warehouse terdistribusi. Nah, jadi di sini dijelaskan kalau data warehouse terdistribusi, pada data warehouse terdistribusi ini digunakan gateway yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara data warehouse dengan workstation yang menggunakan sistem beraneka ragam. Dengan sistem
terdistribusi seperti ini memungkinkan perusahaan dapat mengakses sumber data yang berada di luar lokasi perusahaan atau eksternal. Jadi maksudnya dari pengertian di sini sebagai berfungsi sebagai jembatan penghubung antara data warehouse dengan data workstation. Di sini data warehouse gateway ya. Jadi setiap orang bisa mengakses dimanapun ya, karena datanya bersifat konsisten, karena sebelum data digunakan dapat terlebih dahulu melakukan penyesuaian atau sinkronisasi. Terus masalah kelemahannya kalau menggunakan data warehouse terdistribusi ini pasti masalah biaya yang cukup mahal. Terus ada lagi metode perancangan data warehouse, ada 7 langkah menurut Kimball dan Ross di tahun 2013. Pertama, memilih proses bisnis ya. Seperti apa yang akan dipilih proses bisnisnya. Terus mendeklarasikan grainnya seperti apa, mengidentifikasi dimensinya seperti apa, mengidentifikasi faktanya seperti apa, menyimpan perkalkulasi dalam tabelnya seperti apa, memilih durasi database-nya seperti apa, dan mengamati perubahan dimensi secara perlahan. Ini adalah metode perancangan data warehouse menurut Kimball dan Ross di tahun 2013 ya. Pertama, memilih proses bisnis. Seperti apa nih yang akan dipilih, bentuknya, arahnya, sasarannya seperti apa. Terus mendeklarasikan grainnya. Mendeklarasikan grainnya juga akan seperti apa nih bentuknya. Terus mengidentifikasi dimensi dan fakta. Faktanya yang jelas itu akan seperti apa juga. Kenapa harus jelas? Karena tahapan metode perancangannya ini nantinya akan sesuai dengan data warehouse. Ada secara garis besar ada 4 tugas yang bisa dilakukan dengan adanya data warehouse. Pertama, kita itu bisa membuat sebuah laporan ya. Pembuatan laporan merupakan salah satu manfaat dari data warehouse yang paling umum dilakukan dengan menggunakan query sederhana. Maka didapat laporan per hari, per bulan, per tahun, atau jangka waktu kapanpun sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya sesuai yang diinginkan ya. Maksudnya pembuatan laporan ini ya disesuaikan ketika kita akan melakukan penelitian atau ketika kita akan melakukan studi kasus, ketika kita akan studi kasus tentang query di database-nya, apakah pembuatan laporannya, apakah rutinitasnya per harian, bulanan, atau per tahun, ya disesuaikan dengan perusahaan, keinginan dari sebuah perusahaan atau dari pola penelitian yang kita buat. Terus ada data mining. Dari maksud dari data mining ini adalah proses dalam menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse. Kan data warehouse itu terbagi dari beberapa sort A, B, C, D, E, F, G sampai ke N ya. Nah, seorang data mining ini adalah menggali data-datanya di sana. Jadi menggunakan prinsip kecerdasan buatan, statistik, dan matematika. Jadi data mining ini adalah teknologi yang diharapkan bisa menjembatani komunikasi antara data dengan penggunanya. Seperti itu. Dan manfaat dari data mining ini adalah menebak target pasar, pengelompokan atau disebutnya clustering, terus ada model pembelian, terus melakukan klarifikasi terhadap karakter yang diinginkan dan manfaat lainnya dan sebagainya. Ya. Terus poin ketiga itu adanya proses informasi eksekutif ya. Jadi data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis ya. Contohnya tanpa harus menelusuri keseluruhan data ya. Dengan menggunakan data warehouse segala laporan dapat diringkas atau dapat pula menggunakan segala
rinciannya secara lengkap sehingga mempermudah proses pengambil keputusan ya. Dan yang terakhir adalah one line analytical processing atau disebut OLAP ya. Jadi OLAP ini merupakan konsep multidimensi yang memungkinkan para pemakai dalam menganalisa data sampai detail-detailnya. Jadi fasilitas dari OLAP adalah fasilitas roll up dan drill down. Jadi drill down ini merupakan kemampuan dalam melihat detail dari suatu informasi, sedangkan roll up itu adalah kebalikannya. Jadi OLAP adalah suatu software yang digunakan dalam melakukan permintaan terhadap data dalam bentuk yang kompleks dan bersifat sementara serta mampu memanipulasi, menganalisa dan bervolume besar dari berbagai perspektif ya. Seperti itu. Nah, untuk masalah data mining, kalau kalian lihat ya bentuknya ketika sebuah database, di sini pembentukan database. Dari pembentukan database ini ada ekstraksi sebuah data yang nantinya masuk ke interface. Yang nantinya masuk ke interface data warehouse. Terus dari sini ada OLAP tool ya, atau nantinya dari OLAP tool ini ada data mining ya. Terus ada merupakan istilah yang digunakan untuk menguraikan kalau data mining ya. Kalau data mining ini pengertiannya merupakan istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database ya. Jadi digali ya, mining ya. Jadi diuraikan penemuan-penemuan apa nih yang ada di database. Terus penggunaan teknik-teknik analisis data di dalamnya. Jadi data mining ini teknik-teknik menganalisis data di dalam dengan cara analisis, terus ada matematikanya, terus ada proses kecerdasan tiruannya, terus ada machine learningnya seperti apa, dan mengekstrak informasi yang berkaitan dan pengetahuan terkait dari berbagai database besar, yaitu data mining. Data mining juga merupakan proses dari pola-pola rancangan bangun aturan atau korelasi atau tren atau model prediksi ya, itu data mining. Terus ada karakteristik utama dari data mining. Pertama, berasal dari database yang sangat besar, merupakan data beberapa tahun. Nah, kalau kalian melihat pada sebuah sistem website, contohnya di Unmaku ini, database-nya sangat besar dan memiliki beberapa tahun data ya. Terus berada di lingkungan arsitektur sistem client server atau arsitektur berbasis web ya. Dan perlu piranti visualisasi data yang canggih, kadang perlu parallel processing. Terus ada juga penggunaan biasanya merupakan pengguna akhir yang tidak mempunyai skill programming. Nah, yang ini ya, ini adalah penemuan pengetahuan ya. Dari sini pengumpulan dan pembersihan data ya, dari sini terus masuk ke gudang data, ke sini. Di sini ada pemilihan prosesan dalam datanya ini tersedia apakah dalam format tertentu, format seperti apa. Dari sini akan naik ke perlombongan data dalam artian mining ya, data mining. Di sini dari sudah terdapat ini maka diketahui ada corak dan modelnya seperti apa. Datanya baru dari sini dilakukan penilaian dan diberikan persembahan pengetahuan. Nah, dari sini knowledge lahir, pengetahuan apa nih dari proses yang dari awal. Kalau database, dengan database yang sangat banyak masuk ke data mining, data warehouse, data mining, terus dengan strategi perusahaan. Terus bagaimana data mining bekerja? Jadi data mining bekerja untuk menemukan pola-pola tertentu dalam data. Jadi data mining cerdas menghasilkan informasi dari data warehouse. Jadi data mining ini menggali ya data-data yang dari data warehouse, terus dapat divisualisasikan oleh laporan-laporan dari query ya, biasanya seperti itu. Ada 3 metode digunakan untuk mengidentifikasi pola data.
Pertama, metode sederhana. Metode sederhana itu yaitu seperti kita menggali tentang query yang berbasis SQL ya, SQL, pakai tool yang seperti OLAP atau kita menggunakan pertimbangan-pertimbangan di dunia manusia. Terus ada model sedang ya, model sedang. Itu ada regresi, ada pohon keputusan, terus ada clustering ya. Sedangkan untuk model kompleks itu ada jaringan saraf, ada induksi dan aturan lainnya. Terus dalam segi pendekatan ya, ada 5 poin dalam hal pendekatan. Pendekatan ini untuk menemukan hubungan yang relevan dalam data berbagai teknik data mining menggunakan pendekatan berikut. Pertama ada klasifikasi dan clustering, terus ada asosiasi, terus ada sekuensi, ada regresi, dan ada forecasting ya. Terus dalam data mining dapat dikendalikan oleh dua hal ya ketika kita akan melakukan penelitian. Pertama ada hipotesa, kedua ada penemuan. Sedangkan hipotesa itu mengasumsikan sesuatu yang kemudian diteliti dan divalidasi kebenarannya. Terus penemuan memeriksa dataset yang kemudian melahirkan penemuan akan pola-pola data tertentu. Nah, untuk pengelompokan piranti data mining ya, untuk pengelompokan piranti data mining ya, ini ada data mining sesuai hubungannya dengan teknologi informasi dan bisnis intelijen. Ini menurut Bucks ya tahun 2000. Jadi dikelompokkan nih dalam piranti data mining. Pertama, paket analisis statistik dan matematik. Kedua, piranti personalisasi untuk pemasaran web. Ketiga, analisis kedalaman platform pemasaran. Keempat, piranti CRM tingkat lanjut. Kelima, analisis pada platform spesifik industri vertikal. Keempat, analisis pada piranti database seperti tool OLAP, OLTP. Terus piranti data mining standalone yang berdiri sendiri ya. Nah, 7 langkah dalam penggunaan data mining. Pertama, menentukan masalah bisnis, kan itu sudah jelas. Membangun database data miningnya, menyelidiki data, menyiapkan data untuk pemodelan, membangun, menemukan modelnya akan seperti apa. Terus adanya pengevaluasian model, apakah model itu sudah sejalan atau tidaknya kan. Terus bertindak atas hasil yang diperoleh. Setelah hasilnya sudah jelas, baru dikasih sebuah tindakan ya. Ini adalah mitos-mitos yang mengatakan data mining ya. Pertama, data mining menyediakan prediksi sekejap. Kenyataannya merupakan proses yang panjang dan proaktif ya. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan ketika melakukan data mining udah sekejapnya. Padahal kalau melihat dari by prosesnya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan proaktif ya. Tapi untuk masalah mitos-mitos ini adalah tambahan-tambahan, tinggal dibaca saja tentang mitos tentang 10 kesalahan data mining ya. Ini adalah teknik data mining ya. Dalam data mining itu ada tekniknya. Pertama, metode statistik ya. Regresi, estimasi, probabilitas itu ada di mata kuliah statistik biasanya. Terus ada pohon keputusan ya. Terus ada pemikiran berbasis kasus, terus ada komputasi saraf. Contohnya dalam mencari pelanggan prospektif untuk produk baru, ada agent cerdas, ada algoritma genetika ya. Dan banyak lagi ya. Ini contoh pohon keputusannya ya. Tinggal kalian pahami maksud dari pohon keputusan ini. Jadi semoga video ini membantu kalian ya. Semoga video ini memberikan sebuah pencerahan sehingga setidaknya ada yang lebih bermanfaat atau ada manfaat dari video yang saya buat ini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.